percaya padamu. Amin. Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku saya serahkan padamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah aku di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau batu gunung kami yang melindungi kami terus Tuhan. Kami boleh lari kepadamu untuk berlindung kepadamu Tuhan. Di dalam menghadapi segala masalah. Terima kasih Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang lemah, yang tidak mampu ini Tuhan. Kau berikan kekuatan agar kami bisa melayani pekerjaan-Mu yang kudus ini Tuhan. Berkat-Mu boleh kami terima bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami Bapa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Diberkati Tuhan? Luar biasa? Amin. Saudara, satu hal, berkat kesehatan itu yang kita butuhkan nomor satu. Kalau kita sehat, kita panjang umur. Kita kalau panjang umur tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Oleh sebab itu saat ini yang kita mengalami satu kesulitan, tantangan, masalah yang sudah berjalan berbulan. Kita sama-sama menyerahkan kepada Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saudara, perkenankan saya menyampaikan ada satu titipan pesan dari Bapak Pendeta Petrus Riyadi dan sidang jemaat di Gresik mengucapkan selamat kepada Ibu Gembala, seluruh pengurus dan jemaat yang sudah memulai ibadah langsung. Saudara, saya sebulan yang lalu melayani ke sana, diminta layani ke sana. Di sana tidak sampai berhenti, saudara. Ya, di sana mulai bulan
Maret itu sampai sekarang. Jadi ibadah berjalan terus. Saudara, kalau kita melihat ke sana, saudara, luar biasa. Jemaatnya makin banyak. Masalahnya apa? Gereja di sana tidak ada yang ibadah langsung. Hanya gereja kita, Kristus Injili yang ada di Jalan Harun Thohir. Jadi jemaat itu banyak, saudara. Diberkati Tuhan. Setiap ibadah itu di belakang sana ya, di belakang sana ada anggota kepolisian itu 4 kadang-kadang. Terus yang di luar itu kadang-kadang 3 yang pakaian preman. Reserse, satuan reserse. Saudara, luar biasa. Tuhan bekerja di sana. Kalau di sana bekerja Tuhan luar biasa. Saya percaya kalau di sini sudah dimulai, Tuhan pasti campur tangan. Jalan. Tidak ada satu masalah pun yang akan terjadi kesulitan di tempat ini. Tuhan akan tolong bawa maju terus. Nah, saudara, mari kita sama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Pasal yang ke-27. Kita membaca ayat 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3 saja. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 1. Mazmur 27. Ayat 1 sampai 3 saja. Sampai 3 saja. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Saudara, kita kenal siapa penulisnya ini, pemazmur, ada ya Daud, ada Eshab, ada Bani Korah, ada beberapa orang, tapi yang terbesar itu Daud. Ya. Kita kenal Daud adalah seorang yang pemberani. Orang yang berani. Pengalaman-pengalaman Daud masa lalunya ditulis di sini semua. Pada waktu masih remajanya. Ya, pada waktu masih remaja. Bagaimana kita kenal semua, kita tahu semua, kita sering membaca. Ya. Kalau Daud ini pernah melawan Goliat. Saya sampaikan sekali lagi di hari ini, namun ada versi yang agak lain daripada yang lalu. Coba kita akan membaca dulu ya, di dalam 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Mestinya kita nanti ceritanya, narasinya kita ambil kisahnya ini. Sampai 58, tapi kita tidak membaca seluruhnya. Kita akan membaca 1 ayat dulu. Kita akan baca 1 ayat ya. Mana kita ambil, yaitu dari
1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat dulu. Kita akan baca dulu. Kita akan lihat ayat yang keempat. Ya. Perkelahian antara Daud dan Goliat. Siapa? Goliat itu sebenarnya siapa? Ayat keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Baru ayat 5 dilanjutkan tentang perlengkapan perang, pakaian perang, perlengkapan perang itu disampaikan. Kita tidak usah baca semua, terlalu panjang nanti ya. Ayat ini mengatakan dalam ayat 4, siapa Goliat itu sebenarnya? Goliat dikatakan di sini, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 600 hasta sejengkal. Jadi 3 meter lebih. Dikatakan Daud dari Gat. Daud dari Gat dikatakan ya. Rupanya ada tempat di mana orang-orang raksasa ini tinggal. Masih ada 3 tempat. Di Gaza, di Asdod, dan di Gat. Nanti kalau saudara membaca baik itu dalam Yosua 11 ayat 22 lebih jelas juga. Ada 3 tempat ini yang ditempati. Tapi ini yang ceritakan yang di Gat. Katakan ayat ini. Apa dikatakan situ? Dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 600 sejengkal. Ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. Itu kalau diukur meter kira-kira 3 meter lebih. Saudara. Dikatakan di sini, apa dikatakan di sini? Ya, seorang pendekar. Pendekar. Saudara tahu pendekar? Saya pada waktu masih anak-anak remaja, saya masih belum percaya Yesus. Saya sedang ibadah menurut kepercayaan saya yang lama. Kadang-kadang di sana itu ada latihan silat, tapi silat Indonesia, bukan silatnya Shaolin atau silatnya Naruto dan sebagainya. Silat Indonesia. Jadi kalau pendekar itu dikatakan pendekar, itu pelatihnya. Jadi orang yang tahu silat, tahu bela diri, biasa menghadapi musuh dengan cara apapun perkelahiannya. Baik membawa senjata tajam maupun tidak membawa senjata tajam. Saya belum berikan judul ya, nanti kita lihat ini dulu. Katakan ada musuh yang bagaimanapun pendekar ini sanggup mengatasi. Nah ini Goliat. Bahkan dikatakan dia tentara orang Filistin. Saudara, kalau saudara lihat di Makodam sana ya, atau di mana-mana, yang tentara itu kalau yang di infanteri, apalagi di kompi bantuan, itu latihannya tiap hari kerjanya cuma latihan perang, latihan tempur, latihan berkelahi dan sebagainya. Ini Goliat itu sama itu. Goliat itu demikian itu. Ya. Goliat itu orangnya jago perang. Ya dikatakan ya. Tapi apa Daud? Daud ayat 42 kita akan baca. Kita bandingkan dulu ya kekuatan lawan ini. Kalau Goliat itu orangnya tinggi, besar, kuat, pakaiannya
Demikian ayat 42 ini keadaannya Daud. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud masih muda. Kalau bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, muda ini diterjemahkan remaja. Remaja itu ditulis di situ neros. Dalam bahasa Yunani, neros. Neros itu masih remaja. Jadi kalau sebelum merangkak kepada pemuda, dia ada di posisi remaja. Ada di remaja. Kalau remaja berarti umurnya sekitar 14 sampai 16 kira-kira. 14 sampai 16. Bayangkan, musuhnya tingginya 3,5 meter, pendekar, jago gulat, tentara orang Filistin, bajunya dari kepala sampai kaki dilindungi dengan baju sirah, tutup kaki dari tembaga. Semua terlindung. Tapi Daud, anak remaja yang dengan waktu itu yang mengandalkan Tuhan saja. Ya. Dia bagaikan orang Jawa bilang, kalau Goliat musuh Daud ini, pepatah Jawa mengatakan satu pertandingan seperti timun musuh, tahu? Ada yang tahu? Timun musuh yang keras. Enggak tahu. Dalam pepatah Jawa dikatakan bagaikan timun musuh duren. Jadi tidak ada yang mengatakan menang durennya, itu apa? Timunnya itu enggak ada. Kalau di dunia pertaruhan itu saudara, orang yang pegang di dalam perjudian itu, kalau pertandingan itu, yang memegang Daud itu 1, yang memegang Goliat itu 10 taruhannya. Jadi kalau yang memegang Goliat kalah, bayar 10 kali. Kalau Daud kalah, hanya bayar, saya ulang. Kalau Daud menang, bayar 10 kali. Ya. Tapi kalau Goliat menang cuma bayar sekali. 1 kali. Perbandingannya 1:10. Itulah sebabnya pada sore hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang pertandingan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya. Pertandingan itu tidak seimbang. Kenapa? Ya memang musuhnya sedemikian. Musuhnya besar. Daudnya begitu kecil. Tapi apa? Kalau sudah membaca ceritanya itu, menang Daud, bukan kalah. Kira-kira apa rahasia yang ada di dalam dirinya? Saudara, kita akan melihat masuk yang pertama. Apa rahasia kemenangan? Daud, rahasia yang pertama kemenangan Daud. Tidak fokus kepada keadaan musuh. Tidak fokus keadaan lawan. Tidak fokus dengan apa yang dihadapi. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau fokus dia kepada musuhnya, seperti bangsa Israel dan Saul, melihat Goliat, gedenya Goliat, tingginya Goliat, kekuatan Goliat, senjatanya Goliat. Saudara, saya tadi tidak baca semua, terlalu lama. Tombak, lembing, panah yang sampai dibawa sama pembantunya yang bawa. Jadi kalau dibawa itu
selain persiapan senjata pakaiannya saja, itu dikatakan 5.000 sikal kalau tidak salah. Itu kira-kira kalau dikurs sekitar 60 kilo. Ya, kurang lebih 60 kilo. Kalau saya pelajari itu ya. Nah, saudara, begitu besar musuhnya, kekuatannya, kemampuannya, tapi Daud tidak fokus melihat musuh itu. Kenapa kalau fokus melihat musuhnya? Ayat 11, tolong baca. Kita baca ayat 11. Kenapa kalau sampai dia fokus melihat musuhnya? Ya, ayat 11 di situ mengatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, kalau kita fokus melihat masalah yang kita hadapi, cemas katakan, khawatir, takut, tidak percaya apakah yang kita hadapi ini kita bisa menang. Membuat semangat itu tidak ada, membuat loyo. Ini bangsa Israel dengan Saul cemas hatinya ketika melihat musuh demikian itu. Tapi Daud beda. Ya. Daud beda, tidak demikian. Yang pertama apa tadi? Jangan fokus kepada tantangan dan masalah yang kita hadapi. Jangan fokus kepada besarnya musuh. Hari-hari akhir ini, seolah-olah kita itu menghadapi musuh yang begitu besar. Yang tidak mungkin kita mampu. Tapi kalau kita melihat musuh yang begitu besar, kita akan berkata, Tuhan, tidak mampu, tidak bisa apa yang saya kerjakan. Nasib sudah begini, tidak akan menang kalau musuh demikian itu. Kalau keadaan demikian itu tidak ada jalan keluar Tuhan. Hari-hari ini, semua keadaan manusia mulai takut, kecewa, tidak percaya karena melihat keadaan. Oleh sebab itu Daud tidak demikian. Dia tidak mau. Yang pertama dikatakan jangan fokus melihat kekuatan musuh. Ya, dikatakan itu berdampak tidak baik, melemahkan kita. Yang pertama jangan fokus melihat kekuatan musuh. Yang kedua Daud percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi segala kekuatan musuh yang ada di dunia ini. Daud tidak bawa senjata. Ayat 40 kita apa? Apa yang dibawa Daud cuma? Apa yang dibawa? Ayat 40 dikatakan, ayat yang ke-40, ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa dikatakan? Daud cepat membawa tongkat. Ya, ayat 40. Yang dibawa cuma tongkat angon wedus. Tongkatnya angon wedus. Sama ambil batu. Ya. Sama ambil batu, bukan batu besar. Batu yang kecil. Kalau istilah di Indonesia mungkin tidak sama ya. Mungkin digambarkan saja. Mungkin seperti ketepil di Indonesia. Digambarkan saja. Tapi di sana ada umbannya sendiri. Dengan umban itulah dia bisa lepaskan batu yang kecil itu. Yang dibawa pertama cuma apa? Tongkat. Dan apa? 5 batu.
Kita tahunya cuma tongkat dan 5 batu, apa maksudnya? Tongkat ini berbicara kuasa Tuhan. Angka 5 itu berbicara dengan Taurat. Taurat, kitab Taurat itu ada 5 buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 5. Daud mengandalkan Taurat berarti firman Tuhan. Di dalam peperangan Daud, dia mengandalkan kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, Daud tidak fokus kepada keadaan musuh. Yang kedua, dikatakan dia mengandalkan kuasa Tuhan dan firman-Nya. Saudara, hari-hari ini jangan berharap kepada dunia. Jangan mengandalkan dunia. Jangan mengandalkan manusia. Ya. Yeremia 17 kalau tidak saya. Ayat 7-8. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Tapi ayat 5-6, orang yang mengandalkan manusia terkutuk, kata firman Tuhan. Dia dikatakan, digambarkan seperti apa ya? Seperti tempat yang kering. Tempat itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tandus dikatakan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan sebagai pohon. Bahkan pohon itu hidupnya di tepi sungai, di tepi aliran air yang merambatkan akarnya ke air itu. Dan tidak pernah mengalami masa kering. Ya. Selalu dingin, hijau daunnya, selalu mendapat air, seger terus. Mengandalkan Tuhan, itu yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, itu beda dengan orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, dikatakan tadi terkutuk dalam Yeremia tadi. 17 ayat 5-6. Ya, terkutuk. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, lain. Ayat 7 dan 8. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Musa sebelumnya. Tapi waktu itu disampaikan oleh Musa, orang diberkatilah orang yang setia dan mengandalkan Tuhan, melakukan menurut hukum-hukumnya. Setianya di depan, berkatnya di depan. Tapi yang tidak setia, yang melanggar, baru ada hukumnya. Ya, diulangi oleh Musa waktu itu. Saya tidak catat ayatnya tadi. Ya. Hidup ini saudara, kalau kita itu mengandalkan Tuhan, tidak seperti mengandalkan keadaan tergantung pada keuangan kita, pada hasil kita, mungkin investasi kita, mungkin deposito kita, tabungan kita, keuangan kita yang begitu banyak, tidak bisa kita andalkan. Saya pernah dimintai doa salah satu dari saudara kita yang opname di Singapura. Malam pun doa. Saya ditelepon doa bersama. Dia beli obat itu untuk 1 bulan itu 1 paket 1 bulan itu 1 M. 1 M. Habis 2 M, 2 bulan 2 M. Toh tidak bisa menolong. Akhirnya mati juga. Itu keadaan dunia kalau mengandalkan dunia. Jadi manusia yang mengandalkan dunia, manusia yang mengandalkan keuangan, manusia yang mengandalkan manusia, tidak berharap kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, akan mengalami masalah yang tidak henti-hentinya. Oleh sebab itu kita ini yang di dalam Tuhan, kita yang sudah belajar terus kepada Tuhan, saudara,
kita tidak akan melakukan kesalahan, hal-hal yang seperti yang terjadi. Tetapi kita tetap belajar supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, kalau tadi saya katakan dia siapa? Daud mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasanya, mengandalkan firman-Nya. Apa yang dikatakan yang terus berjalan di dalam ayat 20 Mazmur 121 ayat 2 dikatakan pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita menghadapi masalah, Tuhan aja yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi kalau kita menghadapi masalah itu. Kita lari kepada Tuhan. Karena dikatakan pertolonganku dari Tuhan. Sehingga apa dia? Dia mengalami satu kemenangan. Ya. Coba kita akan lihat kemenangan demi kemenangan yang diraih Daud ya. Apa yang kemenangan yang diraih Daud itu? Kalau tadi saya katakan mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, coba kita baca ayat 44 di dalam 1 Samuel tadi. Ayat 44. Apa yang dikatakan? Nah, ini waktu tantangan. Sesumbar antara Goliat dan Daud. Di dalam ayat 44 di situ dikatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud apa yang dikatakan? Ayat 46 Daud mengatakan, yang mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan firman-Nya, dia apa yang katakan? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan, mengalahkan engkau dan memenggal. Saya ulang, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Coba, apa yang dikatakan Daud? Kalau menghadapi musuh yang besar itu, dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Yang dikatakan demikian. Hari ini, kalau ayat ini dikatakan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Ada kata akan. Jadi belum mengalahkan, jadi akan mengalahkan. Kenapa dikatakan di situ ada kalimat akan mengalahkan? Kalimat akan mengalahkan itu kata-kata, maksud saya, kata akan itu berarti ada satu proses yang harus diikuti. Ada fase-fase yang harus dilewati. Akan mengalahkan engkau. Bukan besok. Jadi hari itu sudah selesai pertandingannya. Ini Daud yakin sekali dia katakan. Dia orang yang percaya. Ya. Percaya akan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Saudara, kita saat ini sedang menghadapi masalah yang besar. Pertaruhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Pertaruhkan harapmu kepada Tuhan. Dia yang akan mempedulikan saudara dan saya. Dan akhirnya dia pasti mempedulikan, bukan hanya akan.
Kalau saudara membaca di dalam Amsal Sulaiman 28 ayat 20, Amsal Sulaiman 28 ayat 20, dikatakan orang yang dapat dipercaya memperoleh banyak berkat, bukan akan loh ya. Tidak seperti ayat ini, Amsal Sulaiman 28 ayat 20. Orang-orang yang dapat dipercaya memperoleh banyak berkat, nanti kalau saudara membaca, saya tidak buka. Akan memperoleh berkat, banyak berkat yang dapat dipercaya. Beda dengan ini tadi, ada prosesnya, ada kata akan, tapi itu enggak akan. Ada satu kepastian, memperoleh, pasti memperoleh. Karena apa? Sudah bisa dibuktikan orangnya dapat dipercaya. Maka dia akan memperoleh enggak tanggung-tanggung. Memperoleh banyak berkat. Yang diperoleh lebih banyak berkat itu. Saudara, rahasianya berkat itu sebenarnya bagi khususnya kaum pengusaha, bagi anak Tuhan, bagi orang-orang yang satu dengan lain hanya menaruh kepercayaan. Kuncinya mendapat banyak berkat itu hanya di dalam kepercayaan. Dapat dipercaya, memperoleh banyak berkat. Jadi kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, memperoleh banyak berkat. Nah, itu saya katakan tadi, pada bagian yang masih pada bagian yang kedua, ya. Dan yang ketiga, yang kedua apa tadi? Sesudah dia. Saya katakan tadi, sesudah dia itu tidak fokus melihat masalah itu, ya. Yang pertama mengandalkan Tuhan, tidak fokus melihat masalah itu. Dan dilanjutkan, yang ketiga itu ayat 46 dan 46. Saya ulang lagi tadi ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga di dalam ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya. Percaya akan janji Tuhan. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, mempertaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita bukan orang yang meremehkan Tuhan. Tuhan itu loh ya, pencipta langit dan bumi, yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, apalagi cuma musuh yang begitu. Ya. Di dalam ayat yang kita ulang ya. Kita akan lihat dulu ayat yang ke-47. Apa yang dikatakan ayat 40? Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Nanti saudara membaca ayat itu 47 sampai seterusnya itu baru tindakan Daud. Ya. Itu yang ketiga, ketika menghadapi musuh itu Daud dikatakan apa? Tidak menyerahkan. Dia maju pada waktu musuh itu maju, Daud menyongsong maju. Tidak seperti sekarang ya. Kalau kita menghadapi perang dengan corona jangan dekat-dekat. Tapi Daud tahu. Daud kalau dekat kalah. Begitu ditangkap begitu oleh Goliat, habislah dia. Perangan kita dengan corona sama dengan dari jauh, dari jarak jauh, jaga jarak dia. Oleh sebab itu taati. Ya.
taati ketentuan-ketentuan protokol kesehatan itu, kita taati, memang itu benar. Karena sudah dipelajari ciri-cirinya cara corona bekerja. Saudara dan saya itu sama menghadapi masalah. Dikatakan tadi ketika musuh itu maju, masuk, dia jemput itu bola itu. Ya. Maju. Coba kita baca dulu ya. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. Saya minta salah satu saudara membacakan. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan? Apa? Ada yang bersedia? Mazmur pasal 126 ayat 6. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Apa dikatakan? Yang terakhir, jemput bola. Daud jemput bola. Dikatakan pada waktu menghadapi musuh tidak lari meninggalkan musuh, tapi lari maju. Song-song itu musuh, maju dia dikatakan. Saudara, sedikit ulasan sedikit dari ayat ini. Saya kalau ada pertandingan sepak bola, Liga Dunia, Jerman musuh Belanda, ya Argentina musuh Brasil, juara-juara itu, saya tidak kegi, tidak tertarik. Tapi ketika Indonesia bertanding masuk final, saya lupa waktu itu tidak tahu lawan Korea apa lawan Thailand, skornya 3-1. Kerjasama antara penyerang sayap kiri dan penyerang tengah serta sayap kanan kerjasama yang begitu baik. Dia maju. Kalau ingin menang itu maju. Jangan bertahan, jangan jalan di tempat. Orang Kristen kalau ingin menang, maju. Jemput itu. Sebab apa? Kalau memasukkan ke gawang itu bukan bertahan. Harus masuk ke daerah musuh. Ya. Begitu maju, kasih umpan tarik sama kiri luar, penyerang kiri, masuk penyerang tengah tidak mau nendang. Baru penyerang sayap kanan yang memasukkan bola. Sampai waktu itu, sampai masuk 3. Kalau Indonesia kemasukan 1 itu, hanya kontroversial waktu itu. Tendangan penalti hadiah. Saudara, saya melihat semangatnya yang tinggi. Saya ikut senang rasanya. Jadi kalau melihat pertandingan, bertahan, ya bagaimana bisa memasukkan kalau tidak menyerang ke daerah musuh. Saudara, kekristenan kita jangan jalan di tempat. Nah, kita harus menunjukkan ditinjau dari segi waktu, kita itu sudah jadi pengajar kata firman Tuhan. Tapi nyatanya kita masih senang hanya minum susu. Tidak bisa makan makanan yang keras. Kalau mendengar firman Tuhan agak keras, mendengar firman Tuhan bukan berkat, rasanya sulit untuk bisa. Saudara, kita tunjukkan bahwa kita ini sudah waktunya maju, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Melayani Tuhan itu bukan karena motivasi. Saya percaya, semua hamba Tuhan tidak ada yang melayani Tuhan karena motivasi, motif tidak ada. Karena dia diberi banyak, dituntut banyak. Saya pada waktu belajar sekolah Alkitab, dulu saudara, diberi banyak, merasa diberi banyak. Pada waktu pendaftaran, memang saya waktu itu kerja penghasilan tidak tentu. Saya isi formnya berapa, mau mengisi berapa, menyumbang berapa untuk pekerjaan Tuhan. Saya tulis saya tidak sanggup mengisi, alias saya isi kosong.
Jadi saya yang sudah mendapat banyak berkat itu. Saya dituntut banyak. Saya harus ikut melayani pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya, ini diberi banyak loh. Berkat ya banyak, ya firman Tuhan ya banyak. Akhir-akhir ini di sini memasuki generasi regenerasi, hamba-hamba Tuhan hebat-hebat saya nilai. Ya. Saya kalau di hadapan mereka sangat kecil, jauh, tidak ada artinya. Jadi kalau saya masih dipercaya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudara, itu karena saya cuma dituntut banyak oleh Tuhan. Saya sudah diberi banyak, dituntut banyak. Saya lebih senang, lebih suka melihat generasi yang makin hari makin berkembang ini. Saya percaya di tempat ini dalam waktu singkat Tuhan akan berkati. Dan Tuhan pasti berkati. Saudara, dengan penyampaian hamba Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan dengan metode-metode yang begitu bagus, saudara. Dia sampaikan, dia selalu pakai flash disk. Dia tinggal menerangkan. Beda dengan saya dulu. Saya, Ibu Gembala, Bapak Gembala dulu, kadang-kadang didikte. Yang pakai diktat itu ya paling Bapak Gembala, Pak Ishak, Pendeta Ishak, atau Ibu Deborah. Ibu Deborah itu bagian mimbar, bagian bait Allah, membangun bait Allah, jadi ada tagnya. Nah, saudara, kalau sekarang saya lihat anak-anak muda ini sampaikan dengan begitu baik, tinggal terangkan. Ya, enak tinggal pakai remote, tahun itu belum ada. Saudara, dengan mengandalkan tidak berjalan di tempat, ada peningkatan, ada kemajuan, berusaha untuk maju, tidak tertinggal selanjutnya. Saudara, kembali kepada kita semua. Ya. Yang terakhir tadi dikatakan ayat yang ke-47, ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini Daud. Daud pada waktu menghadapi musuh tidak dengan kekuatannya, tidak dengan kepandaiannya. Dia katakan, Tuhan, perang ini Engkau yang punya, pertempuran ini Engkau yang punya Tuhan. Kalau pertempuran ini Engkau yang punya, kalau saya ini anakmu Tuhan, persoalan saya ini persoalanmu Tuhan. Dia gandul, libatkan Tuhan. Saya katakan saya serahkan. Persoalanku ini persoalanmu Tuhan. Tuhan berperang berganti dengan kita. Tuhan yang perang. Jadi bukan Daud. Sebab janjinya Tuhan akan berperang ganti kita. Kita disuruh diam. Pada waktu bangsa Israel perang dengan orang Amalek, kalau Musa tidak mengangkat tangannya, tidak berdoa, kalah. Tapi kalau angkat tangannya, berdoa, tanda berserah. Jadi yang terakhir berserah kepada Tuhan. Serah kepada pemeliharaan Tuhan, percaya akan kekuasaan Tuhan, keagungan, kebesaran Tuhan. Dia akan menolong dan akhirnya menang. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya ya, tidak usah kita baca, waktunya sudah semakin habis. Baca nanti ayat 48 sampai 54, akhirnya Daud itu menang. Kalau kita pikir secara akal, apa mungkin batu kecil itu bisa mengalahkan Daud, mengalahkan Goliat? Kalau batu besar tidak akan bisa masuk ke dalam Daud, tapi kalau kecil bisa masuk. Batu itu adalah Yesus. Firman Tuhan itulah Yesus. Ya. Firman itu sudah menjadi manusia. Kita sudah melihat kemuliaan. Sudah menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan sanggup mengalahkan batu yang dibuang oleh tukang itu. Ya,
adalah Yesus sendiri. Dan batu itu yang bisa mengalahkannya. Bukan saudara dan saya, bukan